Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizmi Ulfawasni dengan 3 digit NIM terakhir 006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis risiko keterlambatan pengiriman e-commerce, yaitu JNE atau kurir. Nah, yang pertama adalah latar belakang, di mana keterlambatan pengiriman merupakan risiko operasional yang sering terjadi pada layanan e-commerce. Risiko ini tidak hanya berdampak pada kepuasan pelanggan, tetapi juga dapat merusak reputasi kurir dan penjual. Pada JNE sendiri, kinerja pengiriman sangat dipengaruhi oleh tingginya volume paket, keterbatasan infrastruktur, sortasi, serta kondisi lalu lintas. Nah, lalu di sini ada dokumen acuannya, di mana di situ analisis resiko ini mengacu pada beberapa dokumen penting seperti SLA, pengiriman yang telah ditetapkan platform e-commerce, kebijakan refund, data rata-rata waktu pengiriman, serta target retensi pelanggan sebagai indikator kepuasan pelayan. Nah, lalu penetapan sasaran SMART. Pada spesifik, hal ini difokuskan pada pencapaian 95% pengiriman tepat waktu sesuai service level agreement. Lalu pada measurable, di mana pencapaian dapat diukur dan persentase pesanan yang berhasil dikirim sesuai SLA, yaitu minimal 95%. Lalu dinilai dengan achievable karena dapat dicapai dengan mengoptimalkan proses packing di gudang serta memilih mitra kurir dengan performa pengiriman yang andal. Lalu dari sisi realistiknya, kecepatan pengiriman merupakan faktor utama dalam kepuasan pelanggan sehingga sasaran ini relevan bagi keberlanjutan bisnis. Lalu yang terakhir ini di sini tuh bersifat time bound di mana karena itu harus dicapai dan dipertahankan secara konsisten dalam jangka waktu kuartal ke depan. Nah, lalu ada ruang lingkup dan justifikasi risiko. Di sini ruang lingkup resiko mencakup seluruh proses pengiriman, dari packing up barang, penyortiran di hub utama, transportasi antar hub, hingga last mile delivery ke konsumen. Nah, fokus resiko berada pada titik utama, yaitu hub atau sortation center yang berpotensi mengalami bottleneck, jalur transportasi yang rawan kemacetan dan cuaca, serta proses proses last mile delivery yang dipengaruhi kondisi fisik dan beban kerja kurir. Nah, jika risiko pada tahap-tahap ini tidak dikelola dengan baik, maka keterlambatan dapat terjadi secara massal dan berdampak langsung pada reputasi perusahaan kurir. Nah, lalu ada stakeholder dan implikasi risiko. Nah, di situ stakeholder dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Nah, stakeholder internal terdiri dari manajemen pusat, tim sortasi di hub, serta kurir last mile. Nah, manajemen berperan dalam pengambilan keputusan strategis dan penyediaan sumber daya. Jika manajemen tidak mengantisipasi lonjakan volume, misalnya saat peak season, maka resiko keterlambatan akan meningkat. Nah, tim sortasi ini tuh memiliki peran penting dalam kecepatan dan ketepatan penyortiran paket. Nah, penyortiran paket, apabila terjadi bottleneck atau kesalahan penyetiran, maka ribuan paket dapat tertunda sekaligus. Sementara itu, kurir last mile berhadapan langsung dengan konsumen. Nah, kelelahan kurir, beban kerja berlebihan, atau kendala alamat dapat menyebabkan kegagalan pengiriman di tahap akhir. Nah, stakeholder eksternal meliputi konsumen, platform e-commerce, dan regulator. Nah, konsumen mengharapkan barang diterima tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Platform e-commerce menuntut kinerja kurirnya sesuai dengan SLA yang telah disepakati. Nah, jika terjadi keterlambatan secara berulang, platform dapat memberikan sanksi berupa denda atau pengurangan volume pengiriman. Nah, sementara dari sisi regulatornya, keterlambatan dan gangguan operasional juga dapat berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan transportasi dan keselamatan. Nah, secara keseluruhan, kegagalan dalam mengelola risiko pada stakeholder internal akan berdampak langsung pada stakeholder eksternal yang akhirnya memicu kerugian finansial serta penurunan reputasi perusahaan kurir. Lalu ada proses paling beresiko.
Nah, di situ proses paling beresiko dalam pengiriman e-commerce adalah penyortiran di hub utama. Transportasi antara hub dan last mile delivery pada tahap sortasi hub utama, resiko paling besar berasal dari bottleneck akibat lonjakan volume paket, khususnya pada saat peak season. Keterlambatan di tahap ini tuh berdampak besar karena satu kesalahan dapat menunda ribuan paket sekaligus. Nah, pada tahap transportasi hub ke hub, resiko muncul dari kemacetan, cuaca buruk, serta potensi kecelakaan yang dapat menghambat jadwal pengiriman. Sementara itu, last mile delivery menjadi tahap krusial karena kurir berinteraksi langsung dengan konsumen. Nah, kendala seperti alamat tidak ditemukan, penerima tidak di tempat, atau kondisi fisik kurir dapat menyebabkan kegagalan pengiriman. Lalu ada penilaian resiko atau likelihood dan impact. Nah, risiko keterlambatan pengiriman memiliki likelihood yang tinggi, terutama pada periode peak season ketika volume paket meningkat drastis dan kapasitas operasional berada pada batas maksimal. Nah, dari sisi impact-nya, risiko ini tuh dinilai bersifat katastrofik karena keterlambatan massal tidak hanya menimbulkan komplain pelanggan, tapi juga dapat menyebabkan denda dari platform e-commerce hingga pemutusan kerjasama. Nah, dampak jangka panjangnya yaitu menurunkan kepercayaan, rusaknya reputasi perusahaan, serta berkurangnya pendapatan akibat hilangnya mitra strategis. Nah, untuk kesimpulannya, keterlambatan pengiriman e-commerce merupakan resiko operasional utama yang dipengaruhi oleh proses sortasi, transportasi, dan last mile delivery. Melalui pendekatan manajemen resiko, JNE perlu fokus pada pengelolaan bottleneck di hub, peningkatan koordinasi transportasi, serta pengelolaan beban kerja kurir. Nah, pengendalian resiko yang baik akan membantu perusahaan mempertahankan pencapaian SLA 95%, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta menjaga keberlanjutan kerjasama dengan platform e-commerce. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.